Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kali ini saya ingin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa konsisten mendukung channel Wilma Family. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan utamanya bagi teman-teman semua dan khususnya ya bagi kami yang membuat konten gitu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ya Allah senantiasa permudah segala urusan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke teman-teman semua, di sini ada yang bertanya ya kepada kami mungkin ya. Untuk pertanyaannya dari Teh Meka Kisaran, ini teh apakah ya atau A? Saya nggak tahu ya. Ya dari Kameka saja ya, Kameka Kisaran. Apakah saya salah kalau saya selalu membujuk dan merayu Allah untuk berjodoh dengannya? Wah, Masya Allah gitu ya. Pertanyaan yang luar biasa. Ini pertanyaan nyentuh ke hati nih. Terus apakah saya berdosa bila saya tetap menunggunya? Gini teman-teman, utamanya nih Teh Meka Kisaran ya. Kita tidak salah gitu ya. Untuk membujuk dan merayu Allah itu tidak salah. Apalagi kalau kita senantiasa punya keinginan dan keinginan itu diikhtiarkan secara maksimal dan tidak lupa ya, ikhtiar yang maksimal tidak lupa dengan doa dan tawakal. Nah maka ketika kita punya keinginan, apalagi kita mencintai seseorang, awas jangan sampai cinta ini hanya karena hawa nafsu, tapi bagaimana cinta ini bisa sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh syariat agama Islam. Tentunya seperti itu. Jadi jangan sampai kita salah ya, mana yang disebut cinta karena Allah dan mana yang disebut dengan cinta karena hawa nafsu. Itu sangat berbeda. Kalau cinta itu karena Allah, itu setiap apa yang kita lakukan itu kita dengan Allah gitu ya. Kita didampingi dengan Allah. Dengan apa yang mungkin Islam mengajarkan bagaimana kita bisa menjadi seorang hamba yang tetap ada pada sesuatu yang mungkin ini menjadi terobosan untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Nah maka bukan teh ya Kak atau siapa ya, ya Kameka ya, tidak salah gitu ya kalau kita membujuk dan merayu Allah untuk berjodoh dengannya, tidak salah ya, dengan cara kita bisa melaksanakan apa yang menjadi amalan-amalan kebaikan misalnya gitu ya, ataupun hal yang lainnya gitu ya. Bahkan Islam itu mengajarkan ya bahwa ketika kita melakukan suatu perkara itu niatkan karena Allah, tetap ya, niatkan karena Allah. Dalam hadis Arba'in kan sudah dikatakan ya, innamal a'malu binniyat. Orang punya keinginan, tentunya yang membedakan itu adalah niatnya. Ingat ya, yang membedakan itu adalah niatnya. Kalau niat kita hanya karena dunia saja, misalkan karena dunia atau karena perempuan atau karena sesuatu yang identik dengan duniawi, maka yang didapat kecil, hanya dunia saja. Berbeda halnya kalau kita diniatkannya karena Allah, apalagi dengan Rasulnya. Maka Allah dan Rasulnya dapat, isi dunianya pun Masya Allah, keberkahan akan datang. Ya, innamal a'malu binniyat. Maka kunci daripada kita memiliki keinginan apalagi jodoh, yang jadi titik pusat adalah bagaimana niat kita lurus beribadah kepada Allah melalui niat yang baik. Apalagi ini nih berhubungan dengan perjodohan, Insya Allah. Terus apakah berdosa bila saya tetap menunggunya? Ya tetap ikhtiar, tidak berdosa selagi apa yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang disyariatkan agama Islam. Ya, tidak berdosa. Tapi kalau semisal menghasut dan sebagainya, itu nih yang menjadi salah satu perkara yang dapat memperburuk ya perilaku kita. Nauzubillah. Jadi Kameka ya di sini tidak salah memujuk dan merayu Allah dengan niat yang sangat kuat, yakin gitu ya bahwa Allah akan memberi solusi terbaik. Dan apakah saya berdosa bila saya tetap menunggu? Tidak. Selagi itu adalah sesuatu yang baik menurut Allah, seperti itu ya. Karena belum tentu kan menurut kita baik, menurut Allah baik ya. Bisa jadi menurut Allah itu baik, menurut kita buruk kan ya, seperti itu. Jadi tetap tenang
ikhtiarkan secara maksimal dan tidak lupa dengan doa dan tawakal seperti itu. Selanjutnya jangan sampai tadi kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat agama Islam. Tentunya ketika kita punya keinginan, misalnya ingin berjodoh dengan seseorang, maka tetap yang harus kita jaga adalah pandangan kita. Tetap pandangan adalah yang utama, maka kita harus menjaga pandangan. Jangan sampai pandangan ini malah menjadi magnet gitu ya, kita terjerumus pada perzinahan. Nauzubillah ya, wala taqrabuz zina. Ya, kita harus berusaha menghindari perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam yang mendekati zina. Gitu ya. Kalau itu berat, teman-teman ya, sangat berat sekali. Bahwa setan tidak akan kalah sampai di sana, terus akan merayu seseorang bagaimana supaya bisa terjerumus ke sana. Harus ya, hati-hati. Jadi tentunya bagaimana ketika kita ingin melakukan sesuatu, tentukan niatnya karena Allah dan ikhtiarkan sebaik-baiknya. Ya, bisa dengan cara kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Gitu ya. Setiap selesai sholat misalnya, gitu ya, kita berdoa, punya keinginan, cita-cita, silahkan sampaikan kepada Allah. Bujuk Allah ya. Karena sebaik-baik perkataan adalah doa kan ya, seperti itu. Maka berdoalah. Sampai sampai kita tuh merasa dekat dengan Allah gitu ya, seperti. Maka teman-teman, utamanya KMK ya, jangan berhenti, tetap berdoa. Ini sangat bagus, tetap ikhtiarkan dengan doa. Nah, kalau mungkin kalau di guru saya gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah. Kita bertawakal dengan cara ya kita la haula gitu ya, bahwa apa yang ada di hadapan kita itu secara hakikatnya Allah yang memberikan. Jadi la haula lah teman-teman, utamanya KMK ya, bismillah dulu ya, karena Allah niatkan, karena Allah, seperti itu. Terus tadi di sisi lain menjaga pandangan juga, bagaimana kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang terjerumus ke dalam perzinahan. Naudzubillah. Nah, ini penting untuk kita untuk kita lakukan. Bagaimana sesuatu yang berhubungan dengan mungkin percintaan gitu ya. Jadi jangan sampai kita terjerumus ke dalam perangkap setan. Di antaranya adalah naudzubillah, bila kita melakukan suatu perzinahan, naudzubillah gitu ya, maka kita harus perbaiki apa yang semestinya kita perbaiki, terutama adalah memperbaiki kehidupan kita. Ya, ada peribahasa jodoh itu tidak jauh dengan apa yang ada pada diri kita, dalam artian ya semestinya kita harus senantiasa memperbaiki. Hakikatnya bukan kita perbaiki diri nanti dapat jodoh yang tidak gitu ya, tapi hakikatnya kita memperbaiki diri ini bagaimana kita di hadapan Allah itu sebaik-baik hamba yang dicintai oleh Allah gitu. Jadi kita tuh harus terus meningkatkan kualitas beribadah, seperti itu ya. Terus di sisi lain juga ikhtiar ya, terkait mungkin beberapa hal, menyibukkan dengan perilaku-perilaku yang baik gitu ya, atau amalan-amalan yang baik. Silahkan teman-teman ya, saya yakin KMK juga mungkin di sini ya senantiasa menyibukkan dengan amalan-amalan yang baik utamanya. Teman-teman bisa fastabiqul khairat misal, atau saling tolong menolong sesama teman atau bersama orang tua juga, silahkan. Atau kalau misal kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong dalam kebaikan misal ya, jadi jangan sampai kita tuh masuk ke ranah percintaan tuh memikirkan cinta gitu ya, tidak boleh. Itu hanya bahasanya, malah menjadikan diri kita itu seperti kaku gitu ya, karena itu biasanya seperti itu, apalagi kalau misal masa-masa sedang bergejolak gitu ya, karena kan dunia ini hanya berdua ya, seperti itu peribahasa anak-anak tuh seperti itu. Jadi coba sibukkan dengan hal-hal yang positif ya, banyakin kegiatan yang dapat menunjang kualitas kita, utamanya dalam beribadah ya. Intinya tekankan ya, niatnya harus karena Allah gitu ya,
ikhtiarkan juga. Dan tidak luput kalau kita sudah ikhtiar dengan maksimal, doa dan tawakal menjadi pengiring. Dan ikhlaskan apa yang menjadi perjalanan kita ya, karena kita juga memiliki histori perjalanan ya. Apa yang kita lakukan jangan sampai itu karena hawa nafsu semata, karena itu nanti akan merusak diri kita ya. Maka dengan kita niatkan karena Allah, setiap perjalanan kita senantiasa niatkan karena Allah, setiap apa yang kita lakukan juga sama, maka sudah semestinya nih kita tingkatkan kualitas, terutama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sibukkan dengan hal-hal yang baik, baca Quran, menghafal Quran, baca buku-buku yang dapat memotivasi diri misalnya ya, atau belajar ya, thalabul ilmi juga termasuk tuh, menyibukkan diri dalam kebaikan. Terus silaturahmi misalnya ke teman-teman yang mungkin bisa mendorong kita gitu ya. Ya intinya masih banyak ya kegiatan-kegiatan yang dapat menyibukkan kita untuk tetap pada koridor memperbaiki diri, tentunya seperti itu. Dan tidak luput kita perbanyak sholat sunnah gitu ya, terutama kalau kita dihadapkan dengan pilihan ya, ada sholat sunnah istikharah ya di sana. Silakan teman-teman implementasikan, lakukan. Saya yakin juga ya teman-teman di sini juga ketika ada sesuatu tidak luput dengan memberikan salah satu waktu atau meluangkan sebuah kegiatan, diantaranya adalah sholat sunat gitu ya. Seperti apalagi salat sunat istikharah ini penting ketika teman-teman dihadapkan dalam pilihan seperti itu. Di sisi lain kalau kita sudah siap maksimal saya, maka kalau teman-teman sudah siap, sudah ingin gitu ya, maka bersegeralah ya untuk menikah gitu ya. Jadi teman-teman silahkan kalau dalam segi finansial, dalam segi kematangan sudah siap, yakin gitu, silakan menikah, karena insya Allah Allah akan selalu mempermudah bagi orang yang melakukan, apalagi ini sunnah Rasul gitu ya, Masya Allah. Oke, itu ya. Sangat seru sekali ini ya, pertanyaannya luar biasa. Silahkan teman-teman, ini hanya sharing-sharing saja ya. Hanya sharing-sharing saja. Mudah-mudahan melalui video ini KMK ya utamanya ya, yang bertanya kepada channel Wilman Family gitu ya, mudah-mudahan dapat tergambarkan ya bagaimana ini bisa menjadi motivasi pendorong gitu, bahwa kita harus tetap ikhtiar sebaik-baiknya. Ikhtiar adalah bagaimana bagus merayu Allah gitu ya, senantiasa kita dekat dengan Allah, dengan tujuan awas bukan karena sesuatu, apalagi menyentilkan, menyisihkan mungkin hanya duniawi saja, jangan ya, tidak boleh. Secara sepenuhnya ini harus 100% kita bagaimana selalu dekat dengan Allah ya, intinya seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan mudah-mudahan dapat dipahami lah ya, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton videonya. Mudah-mudahan video ini dapat memotivasi teman-teman, tetap semangat ya, para pejuang pencari ridho Allah, utamanya teman-teman yang senantiasa mungkin memikirkan tentang perjodohan. Tidak boleh khawatir gitu ya, jangan ragu-ragu, jangan was-was apalagi dengan hal yang tidak diinginkan. Tetap santai saja, karena jodoh akan datang pada waktunya ya, akan datang pada tempat yang tepat gitu ya, waktu yang tepat, dan insya Allah jodoh pun akan datang oleh jodoh yang tepat juga ya. Mudah-mudahan ini menjadi pendorong. Terima kasih. Jangan lupa videonya teman-teman di support ya, dengan cara di like, di share, di subscribe juga jangan lupa ya, di klik loncengnya. Mudah-mudahan ada notifikasi untuk teman-teman ya, bagaimana nanti video-video ini bisa tetap memberi kebaikan-kebaikan gitu ya. Itu saja, terima kasih. Salam dari Wilman Family, Wildan Taufiq Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.